kami episode 20 bersama kelompok belajar Mawar Wangi. Kisah Ashabul Aikah, kaum penyembah pohon pada masa Nabi Syuaib. Kisah ini disebutkan di beberapa kali dalam Al-Quran, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 176, 187, surat Hud ayat 85, dan surat Al-A'raf ayat 91. Diceritakan pada zaman Nabi Syuaib alaihi salam, ada suatu kaum yang lebih memilih menyembah pohon daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, Allah menurunkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat menghancurkan kaum ini. Nabi Syuaib alaihi salam diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada suatu kaum yang tinggal di daerah Madian, di sebuah kawasan antara Hijaz dan Syam. Kampung ini terkenal dengan nama Ashabul Aikah, yang berarti kaum penyembah pohon, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Asyura ayat 176. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Yang artinya, penduduk Aikah telah mendustakan para nabi. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 176. selain menyembah pohon, mereka juga menyembah berhala yang diyakini sebagai warisan para nenek moyang. Nabi Syuaib tak henti-hentinya mengajak kaum Aikah meninggalkan sesembahan mereka, yang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Namun sayangnya, mereka tetap pada keyakinannya. Sebagian besar kaum Aikah berprofesi sebagai pedagang. Salah satu kebiasaan buruk kaum Aikah yang masih sulit dihilangkan adalah suka mengurangi takaran timbangan. Ketika tiba musim panen, mereka membeli barang sebanyak-banyaknya dengan harga murah untuk disimpan di gudang. Sebaliknya, saat datang musim paceklik, mereka akan mencekik pembeli dengan menaikkan harga dengan tinggi. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qauma awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Yang artinya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu berbuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Al-Quran surat Hud ayat 85. Tapi kaum Aikah tidak mengindahkan peringatan Nabi Syuaib. Mereka tetap saja melakukan kecurangan. Bahkan mereka mengatakan, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataan, kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami sudah merajamu. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Mereka kaum Aikah lupa akan azab Allah yang telah ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh, Hud, Saleh, dan juga kaum Nabi Lut, yang merupakan nenek moyang mereka sendiri. Mendengar hal itu, Nabi Syuaib merasa sedih
Beliau terus memikirkan nasib kaumnya yang sangat sulit untuk diajak berbuat kebaikan. Namun begitu beliau tidak putus asa, Nabi Syuaib terus berdoa kepada Allah agar kaumnya segera diberi hidayah. Di antara kaum Aikah yang menentang ajaran Nabi Syuaib, ada sebagian orang mulai menyadari kesalahannya. Ketika kaum Aikah mengetahui ada sebagian dari mereka yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib, mereka sangat marah. Hinaan dan cacian keluar dari mulut mereka, dan mereka mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya dari negeri Madyan. Dan mereka juga menantang Nabi Syuaib untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 187. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asqid 'alaina kisafan minas samaa'i in kunta minas shadiqin. Artinya, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 187. Perkataan itu menandakan kesombongan kaum Aikah. Mereka lupa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Namun Nabi Syuaib tetap mengingatkan kaumnya untuk bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya beliau meninggalkan negeri Madyan bersama pengikutnya. Beberapa hari setelah kepergian Nabi Syuaib dan pengikutnya, terjadi keanehan di langit. Awan biru berubah menjadi hitam, bergulung-gulung dan bergerak perlahan-lahan menaungi negeri Madyan. Awan hitam berubah menjadi panas menyengat, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 91. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 91. Pada hari itu, kaum Aikah mendapat siksa yang pedih. Sungguh, janji Allah itu benar adanya. Demikianlah kisah Ashabul Aikah yang mendustakan Nabi Syuaib dan tidak percaya akan azab dari Allah. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Di antaranya, pertama, jangan suka berbuat curang. Contohnya, mengurangi takaran dalam timbangan. Karena perbuatan tersebut termasuk dalam bentuk pencurian. Kedua, jangan sekali-sekali bersikap sombong, apalagi mengatakan hal-hal buruk yang membuat Allah murka. Bisa jadi hal tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.